Dunia ini kalau kita ambil dengan kadar yang secukupnya, manfaatnya luar biasa banyak. Bisa sedekah, bisa wakaf, bisa umrah, bisa zakat, bisa menolong orang, banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau sudah serakah dengan dunia, mengambil dunia berlebih-lebihan, bahkan yang bukan haknya pun diambil, akan binasa di dunia, binasa sebelum di akhirat. Makanya ada orang sebelum di akhirat, di dunia sudah masuk sangkar besi. Baru-baru ini kita digemparkan dengan nilai korupsi 270 triliun. Itu duit kalau ditumpahkan ke masjid ini kurang itu. Tak pernah kita tengok. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sebelum di akhirat, di dunia udah binasa. Makanya dengan dunia ini jangan main-main. Salah ambil hanyut kita. Salah ambil hanyut. Makanya Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kuliah kita pada malam ini, perumpamaan kehidupan dunia di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu banyak terdapat ayat-ayat perumpamaan, sehingga dikenal dengan istilah ayat-ayat amsal atau ayat-ayat perumpamaan. Satu dari sekian banyak perumpamaan yang Allah hadirkan dalam Quran, itu perumpamaan tentang kehidupan di atas dunia ini. Bagaimana gambaran perumpamaan kita hidup di atas dunia ini? Perumpamaan itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahf ayat 45. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kata Allah, buatlah kepada mereka perumpamaan hidup di atas dunia ini. Bahwa perumpamaan hidup di atas dunia ini, kata Allah, kamain, seperti air. Kita tidak faham perumpamaan Allah ini kecuali kita menemukan persamaan kehidupan dunia dengan air. Ini yang diistilahkan dengan wajahus syabah. Kalau kita mengumpamakan fulan itu seperti singa, supaya kita faham, kita harus menemukan titik temu orang tersebut dengan singa. Misalnya persamaannya sama-sama garang, sama-sama pemberani, tak ada rasa takutnya, maka sesuai kita bilang orang ini seperti si singa. Kehidupan dunia ini seperti air. Apa persamaannya? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengutip qaulul hukama, menjelaskan persamaan kehidupan dunia dengan air. Pertama kata beliau, innama syabbaha ta'ala ad-dunya bilma. Allah serupakan kehidupan dunia dengan air. Pertama, karena air itu tidak pernah menetap di suatu tempat, ia akan senantiasa mengalir. Begitu jugalah kehidupan kita di atas dunia ini. Maka kita hidup di atas dunia ini terus mengalir seperti air yang mengalir. Bahkan kita dicipta pertama kali dari air yang mengalir dari ayah, kemudian masuk ke dalam ibu.
Setelah itu kita mengalir lahir ke atas dunia. Di atas dunia ini pun kita terus mengalir seperti air. Mungkin kita merasa, oh saya di sini-sini aja, tapi hakikatnya kita mengalir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak percaya, tengoklah foto 30 tahun lepas, kemudian bercermin dengan wajah sekarang. Kita akan tahu jawabannya, apakah kita tetap atau mengalir. Itu persamaan yang pertama. Maka kita akan mengalir terus sampai masanya akan berakhir di muara. Persamaan yang kedua antara kehidupan dunia dengan air adalah air itu tidak pernah menetap suatu keadaan, selalu mengalami perubahan pancaroba. Begitu juga dengan kehidupan kita di atas dunia ini. Air itu kalau dicampur dengan kopi dia berubah jadi kopi, dicampur dengan teh berubah jadi teh, dicampur dengan susu berubah jadi susu. Kalau hujan datang, sungai yang bersih, yang bening akan menjadi keruh. Tapi sungai kita hujan tak hujan keruh aja dia kan. Nah, berarti tidak butuh dia sama hujan. Maka begitu kehidupan kita di atas dunia. Di dunia ini selalu mengalami pancaroba, tidak pernah menetap. Makanya ada masanya di atas, ada di bawah, ada masanya sakit, ada masanya sehat, ada masanya lapang, ada masanya sempit, ada masanya bahagia, ada masanya bersedih. Begitu seperti air yang selalu mengalami perubahan, kita pun di atas dunia ini begitu. Maka jangan pertanyakan lagi, kok jadi begini ya, dulu kan tidak begini. Iya, jawabannya karena kita lagi di dunia. Kalau sudah tak mau berubah, cepat-cepat masuk liang lahat, tak ada perubahan lagi, ya kan? Yang ketiga, persamaan kehidupan dunia dengan air, kata Imam Al-Qurtubi adalah, kalau kita menyelam ke dalam air, maka kita pasti bakalan basah. Begitu hukum alamnya. Begitu juga siapapun yang menyelam ke dalam kehidupan dunia, dia pasti akan basah dengan ujian-ujian dunia. Maka dunia ini darul bala, negeri di mana kita basah, diguyur oleh berbagai ujian. Sebagaimana basahnya kita saat menyelam ke dalam air. Maka jangan heran, kenapa saya diuji? Kenapa ujian ini datang? Kenapa musibah ini datang? Jawabannya, karena kita lagi nyelam di atas dunia, ya pasti basah. Seperti yang tadi, kalau sudah tak mau lagi basah dengan ujian-ujian dunia, cepat-cepat minggat. Kan begitu. Yang berikutnya, yang terakhir kata beliau, Allah samakan kehidupan dunia dengan air karena air kalau kita ambil dengan ukuran yang pas, manfaatnya banyak. Contohnya, kita punya sawah, lalu kita empang sungai, kita alirkan sebahagian ke sawah kita dengan kadar yang secukupnya, maka sawah kita akan subur. Hasilnya insya Allah banyak, manfaatnya luar biasa. Tapi coba kalau kita empang sebatang sungai, sepenuhnya kita alirkan ke sawah kita tadi, kira-kira apa yang terjadi? Sawah itu hanyut, boro-boro dapat hasil, sawahnya pun habis hanyut. Kenapa? Karena mengambil air dengan kadar berlebihan. Dunia ini juga begitu. Dunia ini kalau kita ambil dengan kadar yang secukupnya, manfaatnya luar biasa banyak. Bisa sedekah, bisa wakaf, bisa umrah, bisa zakat, bisa menolong orang, banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau sudah serakah dengan dunia, mengambil dunia berlebih-lebihan, bahkan yang bukan haknya pun diambil, akan binasa di dunia, binasa sebelum di akhirat. Makanya ada orang sebelum di akhirat, di dunia sudah masuk sangkar besi. Baru-baru ini kita digemparkan dengan nilai korupsi 270 triliun.
itu duit kalau ditumpahkan ke masjid ini kurang itu. Tak pernah kita tengok. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sebelum di akhirat, di dunia udah binasa. Makanya dengan dunia ini jangan main-main. Salah ambil hanyut kita. Salah ambil hanyut. Makanya Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntunglah orang Islam yang diberi Allah rezeki yang cukup, lalu dia merasa cukup dengan apa yang Allah beri itu. Ada orang gaji bulannya cuma 5 juta, tapi merasa cukup dengan itu, hidupnya bahagia, cukup, alhamdulillah. Tapi ada orang gaji pokoknya sebulan 20 juta, cuma tidak merasa cukup dengan itu, akhirnya hatinya sengsara, kemudian dia ambil yang bukan hak dia. Binasa sebelum Allah binasakan di akhirat. Itulah beberapa persamaan kehidupan dunia dengan air, sehingga Allah umpamakan tadi kehidupan dunia dengan air. Kita lanjutkan ayat Allah ini secara ringkas. Kata Allah, air tadi, air seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Ketika hujan turun, fakhtalata bihi nabatul ard, bercampurlah biji-bijian yang ada di atas muka bumi ini, lalu kemudian tumbuhlah tanaman. Ini bisa kita saksikan kalau lagi musim hujan, tanah-tanah yang kosong pun akan menghijau. Kenapa? Lagi disiram oleh hujan. Kata Fakhruddin Ar-Razi, langit dan bumi ini itu laksana suami istri. Langit itu menyiram bumi, ditampung bumi, kemudian menumbuhkan tanaman. Suami menyiram istri, kemudian istri tampung melahirkan anak. Kita lanjutkan ayat Allah tadi. Kemudian kata Allah, setelah tumbuh tanaman itu karena disiram hujan, dia tumbuh hijau, segar, basah, bagus. Tapi lama kelamaan fa'asbaha hashiman, dia berubah menjadi kering. Daun itu kan tak selamanya hijau, tak selamanya segar. Sampai masanya daun itu kering. Ketika daun itu kering, tazruhur riyah, datanglah angin bertiup, maka alamatnya jatuh. Begitulah gambaran kita hidup di atas dunia ini. Gambaran kita hidup di atas dunia ini seperti hujan yang turun dari langit, lalu kemudian menumbuhkan tanaman. Tanaman ini saat baru tumbuh hijau, segar, enak mata memandang, tapi lama kelamaan jadi kering. Kita juga begitu. Berawal dari ayah menyiram kepada ibu, lalu ibu mengandung melahirkan kita. Saat kita lahir segar seperti tumbuhan yang baru tumbuh, indah mata memandang. Makanya bayi mau hitam, mau putih, mau coklat, mau apapun warnanya, senang mata orang melihatnya. Makanya orang bilang waktu kecil imut-imut, setelah besar amit-amit. Tapi seperti daun tadi, tak selamanya hijau, tak selamanya segar, sampai masanya akan kering. Bapak Ibu, makin berusia makin basah apa makin kering? Makin kering, mengering semua. Buktinya apa? Dulu kulit ini kencang, sekarang pada muncul urat-uratnya. Kenapa? Kering. Dulu lututnya kuat, mau melompat-lompat pun bisa. Sekarang kalau dia duduk mau bangkit susah. Dari duduk, dari berdiri ke duduk susah. Kenapa? Oli lututnya udah habis. Daun kalau sudah kering masih lama ndak tuh? Daun kalau sudah kering masih lama ndak tuh jatuh kira-kira? Ndak lama. Makanya hati-hati yang di usia kering. Ya. Hati-hati yang sudah di usia kering, salah-salah dikit jatuh. Daun kalau sudah kering, tidak usah kencang anginnya bertiup, jatuh. Orang juga kalau sudah di usia kering, salah-salah dikit lewat. Dulu apapun dimakan sama dia, batu aja yang tak dimakan sama dia, semua masuk. Sekarang salah makan lewat.
Subuh-subuh kita dengar pengumuman, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan telah berpulang ke rahmatullah. Lalu kita nanya, kenapa? Kemarin baru ketemu. Tadi malam makan sate dia. Rupanya sudah 3 ring di jantung ini. Kesumbat lewat gara-gara makan sate. Ya kan? Nah, begitulah akhirnya selesailah kehidupan kita di atas dunia. Begitulah potret gambaran sederhana yang Allah buat perumpamaan hidup kita di atas dunia ini. Maka pulang dari sini besok, tengoklah daun-daun itu. Kira-kira kita di daun yang mana? Apakah daun yang hijau yang baru tumbuh? Apa yang sudah mulai matang? Apa yang setengah matang? Atau yang sudah matang sekali? Daun-daun itu kalau kita sapu, memang tak semua daun kering yang jatuh. Ada beberapa daun yang hijau, tapi kebanyakannya daun yang sudah tua kering. Manusia memang tak menunggu tua baru mati, tapi angkanya yang sudah berusia itu lebih banyak mati ketimbang muda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.